Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dunarja Channel. Dalam video saya kali ini saya akan memberikan informasi tentang sistem pengereman di Ninja 250. Simak terus videonya, jangan lupa like dan juga subscribe video ini ketika video ini bermanfaat buat Anda. Terima kasih dan selamat menonton guys. Kita akan bahas dulu tentang fungsi daripada sistem pengereman. Jadi yang paling benar dan biasanya bisa digunakan oleh sahabat-sahabat kita yang masih sekolah di dunia otomotif. Jadi fungsi rem itu adalah untuk mengurangi laju kendaraan. Ya, saya ulangi, untuk mengurangi laju kendaraan, bukan untuk menghentikan motor guys. Ya, yang paling tepat dan yang paling benar itu adalah fungsinya guys. Kemudian yang paling berpengaruh itu adalah di cairan rem ya, jadi bukan minyak rem. Jadi banyak yang salah kaprah menganggap ini adalah minyak. Perbedaannya adalah ketika minyak itu dia tidak bisa bercampur dengan air, sementara cairan rem ini dia bisa bercampur dengan air. Jadi untuk membedakannya bisa dilihat seperti itu. Tapi dalam kondisi di lapangan biasanya orang itu sering menyebut ini adalah minyak rem, tapi secara fungsi dan juga kegunaannya dia adalah cairan rem, bukan minyak rem guys. Oke, cara kerjanya adalah seperti ini. Jadi ketika tuas rem ini Anda tarik seperti ini ataupun maka dia akan memberikan tekanan di sisi dalam sini master rem. Kemudian cairan yang ada di dalam tandon sini dia akan menyalurkan cairan rem ini pada selang. Ini ada selang remnya di sini. Kemudian dia turun ke sini guys. Turun sampai sini. Dia masuk di sini. Kemudian dalaman sini dia ada piston remnya, ada dua. Kemudian dia menekan kampas. Kemudian kampas itu memberikan tekanan kepada piringan cakram guys. Dan karena adanya tekanan ataupun gesekan pada piringan cakram, maka cairan rem ini akan terjadi panas yang sangat lebih. Karena dalam kecepatan tinggi maka dia harus bekerja secara lebih guys. Untuk di Ninja 250 ya, di Ninja 250 ini ada standarnya guys. Nah, ini ada dot 3 ataupun menggunakan dot 4 guys. Dan tentunya antara dot 3 dan dot 4 ini ada perbedaannya. Ini adalah kaliper ya, jadi bagian-bagiannya ini ada kampas remnya, kemudian di ini ada piston remnya, ada dua. Jadi kalau Anda menekan tuas rem, maka yang terjadi adalah piston ini akan bergerak mendekati daripada kampas rem. Kemudian kampas rem ini akan menekan piringan cakram guys. Kemudian terjadi gesekan dan itu menimbulkan panas. Panas yang dihasilkan nanti akan membuat panas di minyak rem ini guys. Karena ada banyak perbedaan ya. Yang pertama, perbedaan yang paling spesifik adalah dari titik didihnya. Jadi ketika Anda memilih minyak A, jadi memilih cairan rem, itu Anda harus memilih cairan yang tepat dan juga rekomendasi dari pabrikannya. Istilahnya yang direkomendasikan oleh pabrikan untuk motor tersebut itu dot 3 ataupun dot 4 guys. Karena ketika Anda salah dalam memasang ataupun menggunakan cairan rem ini, akibatnya adalah rem itu
sering tidak berfungsi ataupun pengeremannya kurang nyaman dan juga kurang maksimal guys. Untuk di Ninja 250 ini di rem belakangnya paling sering itu Anda kalau sudah pernah menaiki motor ini kemudian jalan di jalan turunan, maka biasanya sering terjadi motor ini mengalami remblong ya. Jadi remblong itu disebabkan dari panas yang dihasilkan oleh rem ini, kemudian titik didih daripada cairan rem ini kurang ya. Misalkan di DOT 3 dia ada di 245 derajat Celcius. Jadi karena panas ini melebihi dari standarnya itu, maka dia akan melepas dan dia tidak akan berfungsi guys. Untuk pengeremannya ini dia ketika ditekan seperti ini nanti dia tidak berfungsi dan akan mengakibatkan rem ini tidak berfungsi guys. Untuk di Ninja 250 kalau Anda mengalami remblong, biasanya yang rusak ataupun yang aus ini adalah master remnya. Biasanya dari karet ini sudah aus ya. Jadi dia tidak bisa menahan cairan rem yang ada di sini, dia tidak bisa ditekan ke sini, maka biasanya dia ngembes ke sisi luar guys. Untuk di motor-motor besar 250 ke atas biasanya dia memakai 4 piston ya, seperti ini. Ini adalah Brembo ya, produknya dari Brembo. Dia memakai 4 piston dan otomatis kalau untuk daya cengkram terhadap piringannya dan untuk lebih pakemnya dia ini lebih maksimal dibandingkan dengan punya Ninja 250 guys. Ini hanya saya berikan informasi seperti ini. Makanya kalau atau di motor-motor 250 ke atas dia banyak memakai piston 4 karena lajunya juga kencang dan membutuhkan daya pengereman yang lebih maksimal dibandingkan dengan motor-motor yang standar guys. Oke, di depan saya ini ada 3 jenis ya cairan rem. Jadi yang benar itu adalah seperti ini, cairan rem DOT 4, kemudian cairan rem, dan ini adalah lokal ya Jumbo. Dia menyebutnya sebagai minyak rem, mungkin karena di di lapangan banyak orang menyebut sebagai minyak rem guys. Yang perlu diperhatikan adalah DOT ini. Nah, ini adalah DOT 3, kemudian ini adalah DOT 4 guys ya. Ini ada DOT 4, ini ada tulisannya di sini. Dan kedua cairan rem ini fungsinya berbeda dan daya daya maksimal ketahanannya dalam temperatur juga berbeda. Kalau untuk di ini DOT 3 dia maksimal sampai di ada tulisannya ya 237 derajat Celcius, dan kalau toh panas itu berlebih di atas itu maka dia ini biasanya remnya bisa blong dan tidak berfungsi guys. Dan ini adalah DOT 4 ya. Dia ada di 265 derajat Celcius. Jadi ini lebih lebih diperuntukkan untuk yang di atas 200 ya, 200 lebih, dia lebih maksimal untuk pengeremannya guys. Oke, untuk di Ninja 250 minyak rem yang direkomendasikan adalah DOT 3 dan juga DOT 4 ya. Akan tetapi ketika Anda menggunakan DOT 3 kemudian rem ini sudah mengalami remblong, Anda tidak bisa lagi menggunakan DOT 3. Kalaupun Anda paksa, maka yang terjadi adalah motor Anda sering mengalami remblong ya. Anda harus menggunakan temperatur di atasnya, yaitu menggunakan cairan rem DOT 4 ya. Jadi untuk prosesnya nanti yang di DOT 3 di motornya itu dikuras habis, baru dikasih yang DOT 4 ya. Dan tidak boleh dilakukan yaitu mencampur DOT 3 dan juga DOT 4 karena nanti itu akan mempengaruhi titik didihnya. Oke,
Karena ini adalah motor Ninja ABS, jadi ABS itu adalah anti-lock brace system. Jadi fungsinya adalah agar roda ini tidak terkunci saat direm, saat dilakukan pengereman seperti itu guys. Bagiannya adalah ini ada apa namanya, ABS-nya untuk di sensornya ini. Jadi yang memberikan sinyal ini kemudian ditangkap oleh ini sensor ABS-nya ada di sini, kemudian disalurkan pada unit ABS-nya. Jadi sistem pengereman ABS-nya. Jadi yang membedakan ABS dan tidaknya itu adalah ada di sini. Kalau Anda belum tahu, motor ABS itu misalkan dilihat dari luarnya pasti ada ini. Dan ini ada di depan dan juga di belakang guys. Dan yang di belakang ada sama, ada ininya, kemudian ada juga sensor ABS-nya di sini guys. Jadi harus ada antara depan dan belakang. Kalau toh ada yang di belakang aja, itu bukan ABS. Biasanya dia adalah sensor kecepatan. Biasanya di Ninja 250 tahun 2015 yang belakang seperti ini adalah sensor kecepatan guys. Oke, terima kasih sudah menyempatkan hadir dalam video yang saya sajikan. Tunggu video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.